Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Saya akan menyampaikan materi tentang persegi. Masih dalam pembahasan segi 4 ya, di mata kuliah geometri dasar. Nah, kita ke definisi 2.4. Apa itu persegi? Persegi adalah suatu segi 4 yang memiliki semua sisi sama panjang dan salah satu sudutnya siku-siku. Nah, jadi ini definisi persegi ya. Jadi segi 4, di mana semua sisinya sama panjang, dan salah satu sudutnya siku-siku. Nah, nanti akibatnya seperti ini. Keempat sudutnya itu semuanya siku-siku. Kemudian yang kedua, persegi disebut juga sebagai segi 4 beraturan. Ya, karena di samping memang semuanya siku-siku sudutnya dan juga semua sisinya panjangnya sama. Terakhir, persegi memiliki sifat-sifat belah ketupat dan juga persegi panjang. Jadi persegi ini adalah kondisi khusus dari persegi panjang dan juga kondisi khusus dari belah ketupat. Boleh dikatakan persegi ini adalah satu belah ketupat yang dibuat sudutnya menjadi siku-siku semuanya. Nah, selanjutnya kita bahas trapesium. Apa itu trapesium? Yaitu suatu segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Jadi sisi yang sejajar hanya satu pasang saja. Kalau memiliki sepasang sejajar itu jajar genjang. Tapi kalau hanya sepasang saja, ini namanya trapesium. Jenis trapesium itu ada 3. Ada yang siku-siku, trapesium siku-siku. Ada yang trapesium sama kaki, dan juga trapesium sembarang. Ini yang pertama yang siku-siku seperti ini. Ya, trapesium yang siku-siku. Jadi ada yang sudutnya 90 derajat. Maka di sini ada penjelasan. Memiliki 2 sudut siku-siku. Ya, yaitu yang ini bagian bawah dan juga atas. Nah, kemudian salah satu sisi tegak lurus terhadap sisi sejajar. Nah, ini sisi AD ini tegak lurus terhadap sisi sejajar. Mana sisi sejajarnya yaitu DC dan juga AB. Contohnya adalah bentuk segi 4 yang menyerupai huruf L yang terpotong. Nah, ini maksudnya begini. Misalnya ada segi 4. Nah, gini ya. Kemudian kita potong membentuk huruf L. Ya, ini huruf L. Ini kita hilangkan. Jadilah trapesium siku-siku. Ini siku-sikunya di sini. Dan juga sini. Kemudian ini sejajar. Nah, ini sisi yang sejajar di dalam trapesium. Kalau gambaran mudahnya seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua trapesium sama kaki, yaitu 2 sisi yang tidak sejajar atau non, yaitu memiliki 2 sisi non sejajar sama panjang. Nah, ini contohnya sama kaki. Ya, 2 sisi yang tidak sejajar sama panjang. Kemudian sudut pada sisi sejajar sama besar di sini nih. Ya, ini sama besar. Ini juga sama besar. Sehingga seringkali memiliki sumbu simetri tegak lurus di tengahnya. Jadi kalau ini saya tarik garis sumbu simetri di tengah-tengahnya, kemudian ini dilipat, ya maka D akan ketemu C, kemudian A akan ketemu B. Ini namanya sumbu simetri. Simetrinya simetri lipat. Nah, kemudian yang ketiga adalah trapesium sembarang, yaitu tidak memiliki sifat khusus selain sepasang sisi sejajar. Jadi ya seperti ini, hanya punya sifat satu saja, sifat khusus yaitu memiliki satu pasang sisi yang sejajar, yang lainnya sembarang, fleksibel, bebas gitu ya. Nah, panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama. Ini panjangnya tidak sama dengan ini. Besar sudutnya juga beda-beda ini. Gitu. Dia hanya punya satu sifat yaitu ada sepasang sisi yang sejajar. Nah, kemudian di sini ada pernyataan setiap jenis trapesium memiliki karakteristik unik yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi matematika dan kehidupan nyata. Seperti dalam desain bangunan dan struktur jembatan. Nah, kita lihat contoh struktur jembatan trapesium. Nah, ini adalah contoh jembatan yang berbentuk trapesium ya. Nah, ini contohnya ya, trapesium sama kaki gitu.
Nah, gitu. Ini panjangnya pasti sama dengan ini. Ya, kemudian ini sejajar. Ini salah satu contoh penggunaan trapesium dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sekarang buktikan teorema 2.17. Dalam trapesium sama kaki, sudut-sudut alasnya sama besar. Nah, di sini misalnya kita diperlihatkan ada trapesium ABCD sama kaki. Kita diminta membuktikan bahwa sudut-sudut alasnya sama besar. Nah, seperti itu ya. Sudut A ini harus dibuktikan sama dengan sudut B seperti ini. Cara pembuktiannya cukup sederhana. Teman-teman perhatikan di sini kita akan tarik garis CE ya, sedemikian hingga sejajar AD ini. CE sejajar AD sehingga terbentuklah jajar genjang AECD gitu ya. Jadi tarik garis CE sejajar AD sehingga terbentuk jajar genjang AECD gitu. Nah, perhatikan di sini AD ini kan sebetulnya sama dengan CE. Ya, AD sama dengan CE. Karena apa? Karena jajar genjang gitu ya. Kemudian AD ini juga sama dengan BC karena ini merupakan trapesium sama kaki gitu. Jadi AD sama dengan BC. Maka otomatis CE ini sama dengan BC gitu. Ya, karena AD sama dengan CE, AD sama dengan BC, maka CE sama dengan BC kan gitu. Sehingga segitiga yang terbentuk yaitu BEC ini segitiga sama kaki gitu. Segitiga BEC ini sama kaki. Otomatis sudut alasnya pasti sama ya, di dalam segitiga sama kaki itu sudut-sudut alasnya sama. Jadi ini katakanlah sudut E1, ini sudut E2. Nah, di sini sudut E1 sama dengan sudut B karena sama kaki segitiganya ya. Kemudian selain itu sudut E1 sama dengan sudut A. Sudut E1 ini sama dengan sudut A ini karena sehadap. Karena sudut E1 sama dengan sudut B, sudut E1 juga sama dengan sudut A karena sehadap, maka akibatnya sudut A sama dengan sudut B. Nah, ini sudah terbukti seperti itu. Nah, kemudian ini ada teorema 2.18 dan 2.19. Silakan teman-teman kerjakan sebagai latihan. Kemudian ini juga latihan soal nomor 1 sampai nomor 8 ya, juga silakan dikerjakan sebagai latihan. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.